Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4146, Gunung Harta Karun punya pemilik. Ketika negara Linglong dikalahkan oleh negara lain, negara Linglong selanjutnya yang direbut oleh negara lainnya berada di bawah kekuasaan 12 negara lainnya. Oleh karena itu, Liga Xiongzu datang ke tembok es Linglong untuk mengambil kristal es Linglong, dan tidak mengirimkan yang kuat. Liga Xiongzu hanya mengirimkan beberapa murid baru. Kakak seperguruan Sue dan yang lainnya hanya 1 tahun lebih awal dari Lin Bai. Mereka baru saja memantapkan langkah di Sekte Iblis Abadi dan tinggal bersama banyak pendekar Liga Xiongzu. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kuil Tao yang independen. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut bahwa Lin Bai hanya memiliki ranah Tao yang tepat dan memiliki kuil Tao. King Luo. Kakak seperguruan Sue mengerutkan kening ketika melihat nama Lin Bai di belakang token identitasnya. Sepertinya dia belum pernah mendengar murid berbakat bernama King Luo di Liga 13 negara. Namun, kakak seperguruan Sue masih enggan. Bagaimanapun, kristal es Linglong dibawa kembali ke Liga Xiongzu, tetapi sekarang telah dirampok oleh Lin Bai. Bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkannya setelah saya kembali? Tuan-tuan, apakah kalian pergi sendiri? Atau haruskah aku mengantar kalian pergi? Lin Bai mengambil kembali tanda pengenalnya dan berkata sambil tersenyum kepada kelima orang itu. Kakak seperguruan Sue dan keempat orang lainnya berada dalam dilema. Karena ada seorang guru di Pondok Pedang Chang, mereka mencuri Linglong Binjing, yang jelas tidak masuk akal. Apa yang harus aku lakukan, kakak seperguruan Sue? Pondok Pedang itu memiliki pemilik, yang berarti kita tidak bisa datang ke tembok es Linglong untuk mendapatkan kristal es di masa mendatang. Ini tidak adil bagi Liga Xiongzu kita. Ya, beberapa negara bagian dan liga lain telah menduduki Pondok Pedang Tibet selama bertahun-tahun, dan mengumpulkan banyak kristal es yang sangat indah. Akhirnya, giliran kita, tetapi Pondok Pedang Tibet itu memiliki pemiliknya sendiri. Kakak seperguruan Liga Xiongzu berjuang keras selama puluhan ronde di arena tantangan untuk merebut kepemilikan tembok es Linglong. Bukan hanya kakak seperguruan Sue yang tidak mau, tetapi juga 4 orang di belakangnya. Kakak seperguruan Sue, menurutku, harta karun di dunia ini dapat dimiliki oleh mereka yang mampu. Meskipun klan telah memberinya tempat untuk menyembunyikan pedang, prestasinya hanya di ranah kuasa Taoisme. Mengapa tidak? Kita tidak melakukannya 2 kali. Salah satu murid tiba-tiba memiliki tatapan tajam di matanya. Dengan suara rendah, dia mengucapkan kata-kata jahat di telinga kakak seperguruan Sue. Kakak seperguruan Sue mengangkat alisnya dan tampak senang. Ketika dia melihat Lin Bai lagi, matanya menjadi lebih tajam. Keempat lainnya saling memandang dan diam-diam mulai bersiap. Kakak seperguruan Sue merenung sejenak, apakah kamu pemilik pondok persembunyian pedang atau bukan? Kristal es yang sangat indah ini diperebutkan oleh Liga Xiongzu kita dalam kompetisi Liga Negara bagian ke-13. Ini seharusnya menjadi milik Liga Negara bagian Xiong kita. Jika kamu menyerahkannya sekarang, aku tidak akan bertanggung jawab atas hal-hal sebelumnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika aku tidak ingin menyerahkannya, kamu akan bertemu dengan pendekar pedang, kan? Aku tahu ini akan terjadi. Ayolah, jangan buang-buang waktumu. Wajah kakak seperguruan Sue tenggelam. Dia menyadari bahwa Lin Bai melihat tipuan di dalam hatinya dan segera berkata sambil tersenyum, mari kita biarkan 5 saudara kita mempelajari keterampilan saudara pemimpin. Saudara-saudara, ayo kita lakukan. Sementara mereka berbicara, kelima saudara Sue menyapu dan berubah menjadi 5 cahaya dan bayangan secepat kilat, dan membunuh Lin Bai. Lin Bai mendengus dingin dan menghindar. Pada saat yang sama, terjadi kerusuhan kekuatan di tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan itu meledak seperti gunung dan menjatuhkan kelima orang itu ke tanah. Mereka semua berantakan, meludahkan darah, dan jatuh ke tanah dalam serangkaian ratapan. Ah, ah, ah. Mereka semua memegangi dada mereka dan berteriak. Pukulan Lin Bai tadi hampir menghancurkan hati mereka. Lin Bai berkata dengan suara dingin, hari ini aku tidak membunuhmu, bukan berarti aku tidak berani membunuhmu. Dalam aturan dan peraturan Sekte Iblis Abadi tidak akan berhasil membunuh orang di dojo mereka sendiri. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku ingin kamu kembali dan memberi tahu Liga Xiongzu bahwa Pondok Pedang Tibet telah dimiliki. Di masa depan, jika Liga Xiongzu akan menerobos masuk ke Pondok Pedang Tibet, aku tidak akan bersikap sopan. Pergi.
Kelima orang itu saling membantu untuk bangkit dari tanah, dan menatap Lin Bai dengan tajam. Kakak seperguruan Sue mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih karena tidak membunuhku. Jika kau memberitahuku, aku akan melaporkannya dengan jujur ke Liga Xiongzhou. Namun, meskipun kami bukan lawanmu, para Master Liga Xiongzhou bagaikan awan, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mempertahankan keberadaan Pondok Pedang Tibet dengan kultivasi kuasa Taoisme? Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu urusanku, itu bukan urusanmu. Kakak seperguruan Sue mencibir, gunung hijau tidak berubah, air hijau mengalir, selamat tinggal. Selama percakapan, kelima kakak seperguruan Sue saling membantu dan dengan cepat melarikan diri dari Gunung Wuyuan. Melihat ke belakang kelima orang itu, mulut Lin Bai penuh dengan senyum pahit, sepertinya pondok pedang itu adalah satu set yang diberikan kepadaku oleh iblis abadi. Adalah hal yang baik untuk duduk di tanah yang begitu berharga. Setidaknya itu bisa membuatku tidak khawatir tentang sumber manik-manik ajaib di Sekte Iblis Abadi di masa depan, tetapi tanah yang begitu berharga pasti akan menarik banyak orang untuk mengingininya. Tidak semudah itu untuk mempertahankan Pondok Pedang Tibet. Berbicara, Lin Bai berbalik dan menghilang di depan dinding es linglong. Ketika tubuh Lin Bai muncul lagi, dia telah muncul di Pondok Pedang Tibet. Lin Bai tidak kembali ke kamar untuk beristirahat, tetapi duduk di tepi danau yang mengamati bulan, memikirkan tindakan balasan berikutnya. Ketika Lin Bai mengusir 5 anggota Liga Xiongzhou keluar dari Gunung Wuyuan, seorang tetua pergi bersamanya di atas awan. Tetua ini adalah Tetua Li. Tetua Li, yang menghilang di Pondok Pedang Tibet, datang ke Istana Sekte Iblis Abadi dan berjalan ke istana yang gelap. Sebelum menunggunya membuka mulut, pemimpin di singgasana istana berkata, apakah ada pergerakan di Pondok Pedang Tibet? Ya, laporkan kembali ke Zhang Jiao. Liga Xiongzhou mengirim seseorang untuk mengambil linglong binjing dari dinding es linglong. King Luo mengetahui bahwa kelima orang itu hampir terkejut oleh telapak tangan King Luo, tetapi King Luo menyelamatkan mereka. Jenderal Tua Li Chang memberitahu tuannya situasi yang telah dilihatnya di Gunung Wuyuan. Begitu. Zhang Jiao mengangguk dan menjawab. Li Changlao ingin sekali berkata, Tuan, pondok persembunyian pedang adalah tanah harta karun. Banyak orang berbakat di Sekte Iblis Abadi yang memintanya, tetapi sekte itu sudah lama tidak memberikannya kepadanya. Meskipun dia adalah orang Tuntian, dia hanya memiliki kultivasi kuasa Taoisme. Saya khawatir sulit untuk mengimbangi prestasinya. Itu adalah pondok tempat pedang disembunyikan. Jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dia tidak perlu hidup di dunia ini, apalagi menghadapi Protoss raksasa. Dia terkekeh. Jika dia mati di tangan aliansi 13 negara bagian, atau jika dia menyerah pada aliansi 13 negara bagian, maka orang-orang Tuntian tidak akan berguna bagi kita. Kamu bisa turun dan mengawasi setiap gerakan Pondok Pedang Tibet. Urusan Liga Negara Bagian Xiong hari ini hanyalah makanan pembuka. Negara-negara bagian lain akan segera mendengar beritanya, dan mereka akan datang mengunjungi King Luo. Tetua Li harus berkata, ya. Saya harap dia bisa bertahan. Sang guru menghela nafas. Bab 4147 Gua Surga-Surga. Zhou Xi dan Sun Yao sama-sama beristirahat setelah perjalanan selama beberapa bulan. Mereka bangun pada siang hari dan keluar dari pondok untuk melihat Lin Baijing duduk di tepi danau sambil memandangi bulan. Zhou Xi, Sun Yao, kemarilah. Aku menemukan beberapa hal menarik tadi malam. Hari ini aku akan mengajakmu melihatnya. Zhou Xi dan Sun Yao saling berpandangan, tetapi mereka tetap mengikuti Lin Bai. 3 orang berjalan di jalan pegunungan Gunung Wuyuan, melihat pemandangan indah di pegunungan, dan berjalan ke dinding es yang indah. Dingin sekali. Mengapa di pegunungan begitu dingin? Sebelum tiba di dinding es linglong, Zhou Xi dan Sun Yao sama-sama merasakan dinginnya. Bahkan jika mereka sedang bekerja, mereka tidak dapat menahannya. Itu disebut dinding es linglong. Gunung itu terbuat dari sejenis batu. Sangat dingin. Tetapi ada sebuah gua di gunung itu. Setiap bulan, gua itu menghasilkan sepotong kristal es yang indah. Itu bernilai ribuan manik-manik ajaib di Sekte Iblis Abadi. Lin Bai bersama 2 orang, membuka susunan, datang ke gua, dan mengeluarkan kristal es linglong agar 2 orang dapat melihatnya dari dekat. Sun Yao tidak melihat petunjuk apapun. Sebaliknya, Zhou Xi terkejut dan gembira saat melihat kristal es linglong. Dia bahkan berkata bahwa ini adalah harta karun yang bagus dengan keunggulan unik, yang paling cocok untuk memurnikan senjata. Tuan, ini adalah harta karun yang bagus.
Kristal esnya sangat indah dan bening, tanpa kotoran. Alami dan alami. Teksturnya sangat bagus. Saya pikir ini adalah pilihan yang sangat baik untuk menggunakannya untuk memurnikan peralatan, bahkan jika digunakan sebagai bahan pembantu. Zhou Xi memandang kristal es linglong dan memujinya. Sun Yao juga mendengar bahwa itu luar biasa, dan matanya yang indah bersinar. Saya tidak menyangka ada harta karun yang begitu bagus di gunung ini. Tampaknya kita telah datang ke tempat yang bagus. Bai Lin mencibir. Saya tidak bisa melihatnya. Ada banyak harta karun seperti ini di Gunung Wuyuan. Zhou Xi berkata dengan gembira, masih banyak. Tuan, jika harta karunnya begitu banyak, maka Tuan tidak perlu khawatir tentang manik-manik ajaib di masa depan. Lin Bai berkata, tetapi tahukah Anda bahwa rumah pedang ini tidak memiliki pemilik selama bertahun-tahun, dan semua harta karun langka di gunung telah digunakan sebagai kepingan. Dalam pertemuan kompetisi Liga 13 negara, mereka dibagi oleh Liga 13 negara. Tadi malam, saya mendengar suara Gunung Wuyuan. Saya datang untuk memeriksanya, dan menemukan bahwa para prajurit Liga Xiongzhou datang untuk mengambil kristal es yang sangat indah. Dan juga dengan saya. Ini. Zhou Xi dan Sun Yao tiba-tiba terlihat konyol. Lin Bai meninggalkan dinding es linglong bersama mereka dan menuju ke timur. Menurut saudara seperguruan Sue tadi malam, seharusnya ada tanah yang subur di timur Gunung Wuyuan, yang digunakan untuk menanam tanaman obat ajaib. Benar saja, Lin Bai, Zhou Xi dan Sun Yao pergi ke timur dan menemukan tanah datar di lereng bukit. Tanah itu sengaja digali dan ditanami tanaman obat ajaib. Bahkan beberapa di antaranya sudah matang dan bisa dipetik. Zhou Xi melihat kebun tanaman obat ajaib dan berkata dengan gembira, ini adalah kembang api awan. Ini adalah Suelonggen. Ini adalah Guru, obat-obatan ajaib ini sangat berharga di dunia iblis. Banyak di antaranya digunakan untuk memurnikan ramuan yang dibutuhkan oleh praktisi seni bela diri di alam Tao. Obat-obatan ini sangat berharga. Jika kau mengambilnya dan menjualnya, harganya bisa mencapai puluhan ribu manik-manik. Sun Yao juga sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu cara pengobatan ajaib, dia pernah melihat beberapa ramuan ajaib yang berharga bersama ayahnya ketika dia menebang kota pegunungan, dan ramuan ajaib ini semuanya ada di kebun pengobatan ajaib. Aku tidak tahu dari 13 negara bagian mana yang menanam ramuan ajaib di sini, tetapi kurasa mereka akan segera datang ke pintu. Ayo, pergi ke tempat berikutnya. Lin Bai melihat ke kebun ramuan ajaib, lalu berbalik dan membawa mereka ke selatan. Ramuan ajaib di kebun ramuan ajaib ini pasti ditanam oleh salah satu dari 13 negara bagian, tetapi Lin Bai tidak tahu aliansi negara bagian mana itu. Namun, Lin Bai menduga bahwa berita tentang pemilik pondok pedang Tibet akan segera menyebar. Aliansi negara bagian, yang memiliki kebun ramuan ajaib di timur, pasti akan datang berkunjung. Tentu saja, jika aliansi negara bagian tidak menginginkan obat-obatan ajaib ini, Lin Bai tidak akan mendapatkannya. Lin Bai tentu saja akan senang jika dia mendapatkan begitu banyak obat ajaib. Namun, tidak mungkin untuk memikirkannya hati-hati. Menanam obat-obatan ajaib ini pasti akan menghabiskan banyak energi dan sumber daya material. Selama pemimpin aliansi negara tidak bodoh, mereka akan memperjuangkannya. Ketika Anda datang ke selatan Gunung Wuyuan, itu adalah gunung tandus dan tandus dengan gua yang menyemburkan api di atasnya. Bagaimana Gunung 5 Yuan ini bisa begitu aneh? Hangat seperti musim semi di timur dan panas seperti api di selatan. Zhou Xi terkejut. Melihat gua yang menyemburkan api, Lin Bai menebak bahwa inilah yang disebut saudara seperguruan Sue sebagai area api 18 lapis tadi malam, yang mengandung esensi api tanah yang berharga. Lihatlah area api, yang dalam tanpa dasar, seperti lurus ke dasar hati api. Lin Bai tidak membawa Zhou Xi dan Sun Yao untuk masuk, agar tidak menghadapi bahaya apapun. Ketiganya berbalik dan menuju ke barat. Di sebelah barat Gunung Wuyuan, ada yang disebut oleh kakak senior Sue sebagai lorong angin suci. Lin Bai juga sangat penasaran dengan koridor angin suci. Dibandingkan dengan sisi lainnya, sisi barat Gunung Wuyuan sangat curam, seperti seorang abadi yang jatuh dari langit dengan pedang dan menebas puncak barat dengan satu pedang. Di tebing yang curam, Lin Bai samar-samar melihat bahwa ada beberapa jalan setapak di lereng gunung, yang hanya bisa dilalui oleh satu orang. Apakah ini koridor angin suci? Lin Bai membawa Zhou Xi dan Sun Yao ke koridor dan melihat jurang di bawah, yang membuat Zhou Xi dan Sun Yao sedikit takut. Di ujung koridor, ada hamparan langit dan bumi yang luas.
Berdiri di sini sekilas, Anda dapat melihat pegunungan dari setengah sekte iblis abadi. Benar-benar indah dan indah. Tuan muda, kami telah pergi ke kebun ramuan ajaib di timur, dinding es yang indah di utara, dan area kebakaran yang tak terelakkan setinggi 18 lantai, yang telah sangat mengejutkan budak tua itu. Namun, koridor angin suci, saat kita berjalan, tampaknya tidak berbeda dari jalan kuno biasa lainnya kecuali bahwa itu dibangun di lereng bukit tebing, yang sangat curam dan sulit untuk dilalui. Tut, mengapa tempat ini begitu terkenal? Zhou Xi mengerutkan kening dan berpikir keras. Lin Bai melihat kembali ke jalan kuno yang berkelok-kelok ini, dan matanya jatuh ke dalam meditasi. Saat ini, saya belum menemukan keunikan koridor angin suci. Namun, karena murid-murid Sekte Iblis Abadi menghargai tempat ini, jelas itu bukan tanpa dasar. Pasti ada sesuatu yang misterius di sini yang belum pernah kita temukan. Selain itu, menurut kata-kata saudara seperguruan Sue, ada bunga dewa matahari dan bulan, dan susu roh 10.000 tahun di Gunung Wuyuan, tetapi kita belum menemukannya. Dalam periode waktu berikutnya, selain latihan harian, kalian akan berjalan di pegunungan untuk melihat apakah kalian dapat menemukan bunga matahari dan bulan serta susu 10.000 tahun. Sun Yao dan Zhou Xi semuanya mengangguk, iya. Bab 4148 Monster Harimau. Yuanshan kuno. Meskipun ada banyak roh dan monster di Gunung Wuyuan, pencapaian mereka terlalu rendah. Kebanyakan dari mereka berada di alam pil dewa. Ketika mereka melihat Lin Bai dan Zhou Xi, mereka bersembunyi jauh. Mereka takut Lin Bai akan membunuh mereka dengan marah, dan Lin Bai akan mengusir mereka dari Gunung Wuyuan. Bagaimanapun, tidak mudah bagi roh dan monster ini untuk menemukan surga untuk berkultivasi. Lin Bai tidak memperhatikan monster di gunung. Selama mereka tidak membuat masalah, Lin Bai tidak ingin mengusir mereka. Bagaimanapun, surga memiliki kehidupan yang baik. Lin Bai pernah pergi belajar dari gurunya untuk berlatih. Dia tahu bahwa berlatih tidaklah mudah. Zhou Xi dan Sun Yao menemani Lin Bai untuk mengobrol, tetapi mata Zhou Xi sering melihat ke belakang. Matanya tajam, seolah-olah ada sesuatu dalam kegelapan di belakangnya. Aku akan marah jika aku tidak keluar setelah bersembunyi bersama kita begitu lama. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Raungan. Terdengar raungan harimau yang tumpul. Seekor harimau setinggi sekitar 3 meter melompat di belakang Lin Bai dan yang lainnya. Kaki belakangnya ditopang dan kaki depannya diangkat ke atas. Ia tampak seperti seorang prajurit dan memberi hormat kepada Lin Bai. Namun, kedua cakar harimau berbulunya bergabung untuk memberi hormat kepada Lin Bai. Itu tampak lucu. Sampai jumpa, tuanku. Tenggorokan harimau itu berdenyut, dan suaranya kering dan serak. Kultivasi iblis harimau tidak tinggi, hanya alam dewa dan, hanya sedikit pencapaian dalam latihan, dapat mengucapkan kata-kata orang, tidak dapat membedakan suara pria dan wanita, tetapi belum berubah wujud. Zhou Xi dan Sun Yao tampak tenang. Mereka telah melihat iblis harimau mengikuti di belakang mereka, tetapi mereka pikir mereka telah menemukan iblis harimau itu, dan Lin Bai pasti telah menemukannya, tetapi Lin Bai tidak bereaksi, dan mereka tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Lin Bai menoleh ke iblis harimau itu dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku tadi malam. Kalau tidak, aku tidak tahu bahwa seseorang telah masuk ke Gunung Wuyuan. Maafkan aku. 3 hari yang lalu, Tuhan mengikuti tetua Sekte Iblis Abadi ke Pondok Pedang Tibet. Setan kecil itu bersembunyi di kegelapan dan mendengar percakapan antara orang dewasa dan tetua, dan tahu bahwa Tuhan adalah Tuan baru Pondok Pedang Tibet. Setan harimau dengan cepat meminta maaf, sepasang mata harimau penuh ketakutan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tetua tidak menanggapi hari itu. Aku tidak ingin memanggilmu atas inisiatifku sendiri. Mengapa kamu datang kepadaku hari ini? Setan harimau itu berkata dengan hormat, karena Tuan adalah Tuan baru dari Pondok Pedang Tibet, setan kecil itu tahu bahwa kultivasinya rendah, dan dia akan ketahuan cepat atau lambat. Oleh karena itu, dia secara khusus datang menemuinya hari ini. Jika orang dewasa tidak menyukai setan kecil itu berlatih di pegunungan, setan kecil itu dapat berbalik dan segera pergi. Mohon maafkan saya dan berikan setan kecil itu sisa kehidupan. Jika orang dewasa tidak ingin mengusir setan-setan itu dan mengizinkan mereka berlatih di pegunungan, setan-setan kecil itu akan menghormati mereka dan melayani mereka dengan sepenuh hati di masa depan. Mata Zhou Xi dipenuhi dengan warna yang cerdik, dan dia berkata dalam hatinya, setan kecil ini masih memiliki semacam otak.
Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak mudah bagi semua makhluk hidup di dunia untuk berlatih. Selama kamu berlatih di pegunungan dengan cara yang damai dan tidak membuat masalah, aku bisa membiarkanmu tinggal di pegunungan. Kebetulan ada banyak dari ketiga jenis roh ini. Di masa depan, kamu harus lebih memperhatikan dan merawat mereka. Siluman harimau itu sangat gembira, terima kasih telah menggantungkan tirai itu. Siluman kecil itu sangat berterima kasih. Roh gunung itu meminta Tuan untuk memberikannya kepada siluman kecil itu. Siluman kecil itu akan mengaturnya dengan sempurna dan tidak akan pernah berani mengganggu kultivasi tuannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, dasar siluman harimau, kamu benar-benar bisa memanjat tiang. Aku baru saja berjanji padamu untuk tinggal di gunung, tetapi kamu memanggilku Tuan. Apakah aku pernah mengatakan akan membawamu ke bawah pintu? Siluman harimau itu merasa malu sejenak dan menggaruk kepalanya dengan canggung dengan cakarnya yang besar dan berbulu. Menurut pendapat Zhou Xi, siluman harimau itu sangat pintar. Dia telah berlatih di Gunung Wuyuan selama bertahun-tahun dan membentuk pil ajaib. Dia mengetahui dari para prajurit dari 13 negara bagian bahwa Pondok Pedang Tibet adalah tanah harta karun, dan orang-orang yang bisa tinggal di sini pasti tidak akan mengganggu. Sekarang siluman harimau itu memanjat tiang. Tepat setelah Lin Baigang memintanya untuk tinggal di Gunung Wuyuan, dia memimpin untuk memuja Lin Bai sebagai guru. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Tidak baik terlibat denganku. Lin Bai tersenyum. Gunung Wuyuan berkata besar atau kecil. Zhou Xi dan Sun Yao harus bekerja keras di masa depan. Ada begitu banyak monster di gunung yang membutuhkan seseorang untuk mengelola. Tepat saat siluman harimau itu muncul, Lin Bai langsung meninggalkannya terlebih dahulu, karena kamu memanggilku guru, bisakah kamu memberiku nama Feng Zheng? Ketika siluman harimau mendengarnya, air mata mengalir di matanya, dan wajah harimau itu dengan gembira menatap Lin Bai, siluman kecil itu belum diberi nama. Jika guru bersedia memberi nama, siluman kecil itu akan sangat berterima kasih. Lin Bai mengangguk pelan, mengerutkan kening dan berpikir keras untuk waktu yang lama, sebut saja gunung kuno. Tuan mengambil nama yang bagus, mengambil kata, Yuanshan, di Gunung Wuyuan, dan membiarkan iblis harimau mengelola monster di gunung, yang dapat dianggap sebagai penjaga rumah, dan kemudian, Yuan, menjadi, Yuan, Zhou Xi langsung tertawa. Iblis harimau berkata dengan gembira, terima kasih atas namamu. Lin Bai bertanya, apakah kamu tahu di mana bunga dewa bulan matahari dan susu roh 10.000 tahun berada? Iblis harimau menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, iblis kecil itu hanya tahu bahwa tembok es Linglong dimiliki oleh Liga Xiongzu, Taman Obat Ajaib Timur dimiliki oleh Liga Hengzu, area api 18 lantai selatan dimiliki oleh Liga Quanzhou, koridor angin suci barat dimiliki oleh Liga Negara Kosong, dan Danau Wang Yue dimiliki oleh Liga Yuanzhu. Semua iblis lokal ini tahu. Tetapi bunga dewa bulan matahari dan susu roh 10.000 tahun semuanya dimiliki oleh Liga Hengzu, dan setiap kali mereka datang untuk mendapatkan bunga dewa bulan matahari dan susu roh 10.000 tahun, mereka telah mengatur susunan yang mendalam, dan iblis kecil itu belum pernah melihat kedua tempat itu. Lin Bai menganggukkan kepalanya sedikit. Bahkan iblis harimau yang telah berlatih di Gunung Wuyuan sepanjang tahun tidak tahu di mana bunga dewa bulan matahari dan susu roh 10.000 tahun berada. Itu hanya menunjukkan bahwa Liga 13 negara bagian telah melindungi kedua tempat ini dengan sangat baik. Semakin baik mereka melindunginya, semakin berharga bunga matahari dan bulan serta susu 10.000 tahun itu. Baiklah, pada langkah berikutnya, kamu akan bekerja sama dengan Zhou Xi dan Sun Yao untuk mencari di Gunung Wuyuan untuk melihat apakah kamu dapat menemukan bunga bulan matahari dan susu roh 10.000 tahun. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu hanya dapat membiarkan Liga Hengzu menyerahkannya. Aliansi Hengzu sebenarnya memonopoli kebun ramuan ajaib timur, bunga dewa bulan matahari, dan susu roh 10.000 tahun di Gunung Wuyuan. Tampaknya aliansi Hengzu memiliki pengaruh besar dalam sekte iblis abadi. Tidak heran, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan lokal di Hengzu, dan dukungan dari keluarga besar di Hengzu di belakang mereka. Kekuatan alam itu sombong. Menurut pendapat Lin Bai, meskipun ada banyak harta di Gunung Wuyuan, hanya kebun ramuan ajaib timur, bunga dewa bulan matahari, dan susu roh 10.000 tahun yang semuanya berada di bawah kendali Liga Hengzu. Jelas, jika Liga Hengzu bermaksud untuk bersaing memperebutkannya, tidak akan ada urusan aliansi negara lain seperti Liga Xiongzhou dan Liga Quanzhou.
Diperkirakan dalam beberapa hari ini, berita tentang pemilik pondok pedang Tibet akan menyebar ke seluruh sekte iblis abadi, dan aliansi negara dengan kepemilikan tanah harta karun di Gunung Wuyuan juga akan sampai ke pintu. Setidaknya aku juga pemilik baru pondok pedang Tibet. Bagaimana aku bisa membiarkan orang-orang ini datang dan pergi ketika mereka berkata begitu? Lin Bai menundukkan kepalanya sambil tersenyum dan mengeluarkan bendera 10.000 susunan dari cincin penyimpanan. Benda ini dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Bab 4149, Mencurigakan. Setelah seharian berjalan-jalan di sekitar Gunung Wuyuan, hari sudah senja ketika aku kembali ke pondok. Iblis Harimau Gu Yuanshan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai dan kembali ke gunung untuk memperbaiki monster. Karena Lin Bai adalah guru dan bertanggung jawab atas pengelolaan monster di gunung, tidak ada yang hilang. Zhou Xi dan Sun Yao pergi beristirahat dulu. Besok mereka akan pergi ke gunung untuk mencari bunga matahari dan bulan serta susu 10.000 tahun. Lin Bai duduk di tepi danau yang mengamati bulan, memantulkan cahaya matahari terbenam, dan mulai menyempurnakan bendera formasi 10.000. Bendera Wanzhen direbut oleh Lin Bai dari seorang saudara senior di Liga Hengzu selama ujian. Saat itu, saudara senior Wu disegel dan dikultivasikan oleh klan Zhong. Hanya kultivasi Kuaso Daojing yang dicapai. Mudah bagi Lin Bai untuk mengambil bendera Wanzhen darinya. Bendera formasi 10.000 memiliki sejarah panjang, yang dapat ditelusuri kembali ke seorang master formasi di Sekte Iblis Abadi. 10.000 bendera susunan adalah hasil karyanya yang sekarat, yang berisi puluhan ribu susunan. Setelah 10.000 bendera susunan dikerahkan sepenuhnya, puluhan ribu susunan akan seperti jaring besar, menutupi langit dan menelan langit. Awalnya, itu milik seorang pria kuat bernama Wu Xianyu, di Liga Hengzu, tetapi dipinjam oleh saudara senior Wu dan akhirnya jatuh ke tangan Lin Bai. Ternyata ada puluhan ribu susunan dalam bendera susunan 10.000, tetapi sebenarnya, sebagian besar susunan ini adalah susunan tingkat rendah. Sebenarnya, kekuatan susunan tidak kuat, tetapi kekuatan bendera adalah menang dengan jumlah. Seperti kata pepatah, semut menggigit gajah sampai mati, mungkin itulah ide pendirian Panji Wanzhen. Lin Bai menggunakan metode rahasia menelan jiwa pedang dan roh bela diri untuk dengan mudah mematahkan tanda dewa pada bendera 10.000 susunan. Kemudian dia mulai terbiasa dengan kendali bendera. Hingga fajar keesokan harinya, Lin Bai mengangkat tangannya, dan bendera itu jatuh ke Gunung Wuyuan. Puluhan ribu susunan segera menyebar, menyembunyikan seluruh Gunung Wuyuan, Danau Pengamat Bulan, dan Pondok Pedang Tibet. Ledakan. Suara keras yang samar terdengar. Zhou Xi dan Sun Yao berjalan keluar dari kamar mereka dan melihat ke atas ke Pondok Pedang Tibet. Ada susunan Dharma yang megah yang berdiri di atas gunung dan menutupi langit dan matahari. Jika Anda melangkah ke dalamnya dengan gegabah, Anda akan mengalami reaksi berantai dan semua susunan lainnya akan diluncurkan dalam sekejap. Gunung Guyuan siluman harimau yang sibuk sepanjang malam baru saja kembali ke sarangnya, tetapi segera merasakan pergerakan di Gunung Wuyuan. Dia melihat keluar dengan takjub. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya melindungi Pondok Pedang Tibet seperti jaring besar. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan dikutuk, dan siluman harimau akan ketakutan setengah mati. Zhou Xi dan Sun Yao juga terkejut dengan kekuatan bendera formasi 10.000. Pada waktu berikutnya, Lin Bai mempelajari bendera formasi 10.000, dan mengendalikan formasi bendera formasi 10.000 agar jatuh di semua bagian Gunung Wuyuan, dan memberikan Sun Yao, Zhou Xi, Gunung Guyuan siluman harimau dan metode orang lain di dalam formasi. Tidak buruk. Anda dapat melindungi Gunung Wuyuan di depan Anda. Namun, meskipun bendera formasi 10.000 luar biasa, bagaimanapun juga itu adalah milik Liga Hengzu. Mungkin itu akan diambil kembali oleh Liga Hengzu di masa depan. Tampaknya jika ada kesempatan di masa depan, kita masih harus mencari formasi perlindungan gunung lainnya. Bendera 10.000 formasi telah disusun, dan kemudian kita bisa menunggu negara bagian lain datang. Lin Bai kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat sejenak. Liga Xiongzu datang ke Gunung Wuyuan untuk mengambil 5 saudara bela diri senior Linglong Bingjing. Mereka yang terluka parah kembali ke Liga Xiongzu, dan segera melaporkan apa yang terjadi di Gunung Wuyuan ke markas besar Liga Xiongzu. Di aula umum Liga Xiongzu, puluhan anggota Liga yang kuat berkumpul bersama. Mendengar jawaban saudara bela diri senior Sue, wajahnya menjadi bermartabat. Apa? Apakah Pondok Pedang Tibet telah mendapatkan pemiliknya? Kapan ini terjadi?
Mengapa kamu tidak pernah mendengar tentang pemilik pondok pedang Tibet? Siapa King Luo ini? Bagaimana mungkin pondok pedang Tibet jatuh ke tangannya? Puluhan orang kuat di liga berkumpul, semuanya mengerutkan kening dan merenung, tetapi mereka tidak sampai pada kesimpulan apapun. Setelah saudara seperguruan Sue dan yang lainnya melaporkan situasinya, mereka tidak berani bersikap lebih lancang dan mendengarkan kata-kata orang kuat itu dengan tenang. Pelindung Dharma Naga, sekarang pemimpin aliansi telah ditutup, dan beberapa wakil pemimpin tidak berada di Sekte Iblis Abadi. Sekarang hal-hal ini terjadi di Gunung Wuyuan, kami telah memutuskan untuk mengikuti contoh pelindung Dharma Naga. Lebih dari selusin pelindung Dharma berkumpul bersama untuk berdiskusi sejenak, dan berkata kepada salah satu tetua. Dalam aliansi 13 negara bagian, di bawah pemimpin dan wakil pemimpin, pelindung Dharma memiliki kekuatan terbesar. Sekarang, di Liga Xiongzu, pemimpin aliansi itu telah mengundurkan diri, dan beberapa wakil pemimpin lainnya telah meninggalkan Sekte Iblis Abadi untuk berlatih. Orang yang paling populer di liga itu adalah pelindung naga. Ketika dia berusia setengah baya, dia mengenakan jubah abu-abu, dan wajahnya dingin dan serius. Dia terus memancarkan cahaya gelap di mata tuanya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Tolong tunggu sebentar, saya akan mengirim pesan kepada pemimpin, dan memintanya untuk membuat keputusan. Meskipun pemimpin aliansi sedang menyendiri, kita harus memberi tahu pemimpin tentang hal sebesar itu sebagai pemilik pondok pedang Tibet. Setelah memikirkannya, pelindung naga berkata kepada orang banyak. Mereka mengangguk sedikit dan mendukung keputusan pelindung naga. Pondok pedang Tibet selalu sangat dihargai di Sekte Iblis Abadi. Terutama, ada begitu banyak bahan alami dan harta bumi di Pondok Pedang Tibet, dan itu juga merupakan surga. Setiap tahun, banyak sekali seniman bela diri berbakat yang ingin meminta Pondok Pedang Tibet sebagai kuil Tao kepada sekte, tetapi akhirnya sekte tersebut tidak setuju. Setelah mengeluarkan catatan tersebut, pelindung naga menjelaskan situasinya. Setelah merenung sejenak di ujung catatan yang lain, terdengar suara berat seorang pria. Pondok Pedang Tibet adalah salah satu tempat terpenting di Sekte Iblis Abadi. Tempat itu selalu dicari oleh para pengikut sekte tersebut. Saya masih ingat bahwa Wu Qilin dari Liga Hengzhou dan Lei Hou dari Liga Quanzhou memberikan kontribusi kepada sekte tersebut satu demi satu. Mereka meminta Pondok Pedang Tibet dari sekte, tetapi mereka tetap tidak memberikannya. Sekarang ada seorang guru di Pondok Pedang Tibet. Itu harus diberikan oleh klan. Periode itu sangat penting dan tidak boleh ceroboh. Pelindung naga dengan hormat berkata, apa yang dikatakan pemimpin itu benar, jadi saya tidak berani membuat keputusan sendiri. Saya masih perlu meminta nasihat dari pemimpin aliansi, mengganggu pengasingan pemimpin aliansi, dan mohon jangan salahkan pemimpin aliansi. Pelindung naga benar. Ujung catatan lainnya berkata dengan suara rendah, sumber daya kultivasi yang dikendalikan oleh Liga Xiongzu kita di Pondok Pedang Tibet hanyalah dinding es linglong. Meskipun kristal es yang sangat indah di sini sangat berharga, itu juga merupakan iga ayam. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu tentu saja yang terbaik. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, itu saja. Liga Xiongzu tidak dapat melakukan ini dengan mudah. Itu tergantung pada contoh negara bagian lain, terutama Liga Hengzhou. Saya ingat bahwa Liga Hengzhou bertanggung jawab atas banyak sumber daya di Gunung Wuyuan, dan mereka akan lebih cemas daripada kita. Pelindung Dharma Naga berkata, ya, pemimpin, aliansi Hengzhou mengendalikan kebun ramuan ajaib timur di Gunung Wuyuan. Sekarang semua ramuan ajaib di kebun itu berasal dari aliansi Hengzhou, dan mereka juga mengendalikan matahari, bulan, bunga dewa, dan susu roh berusia 10.000 tahun. Pemimpin Liga Xiongzu berkata, biarkan Liga Hengzhou menyelidiki tuan dari pondok persembunyian pedang. Jika bahkan Liga Hengzhou tidak dapat melakukan apapun padanya, maka kita akan mendorong perahu untuk mengembalikan dinding es linglong kepada orang ini. Itu hubungan yang baik. Jika dia menyerah pada Liga Hengzhou, belum terlambat bagi kita untuk melakukannya. Mata pelindung Dharma Naga berbinar, pemimpin itu suci dan cemerlang. Bab 4150 Sikap semua pihak. Pemimpin Liga Xiongzu membuat keputusan untuk membiarkan Liga menyebarkan berita tersebut sehingga semua murid Sekte Iblis Abadi tahu bahwa ada seorang guru di Pondok Pedang Tibet. Dan memberi tahu Liga Xiongzu untuk diam dan menunggu Liga Hengzhou bergerak maju. Efisiensi Liga Xiongzu juga sangat tinggi. Dalam waktu singkat, berita tentang pemilik Pondok Pedang Tibet segera menyebar ke seluruh Sekte Iblis Abadi. Liga-liga besar terkejut. Secara khusus, di Pondok Pedang Tibet, aliansi negara,
yang mengendalikan sumber daya, juga telah mengadakan pertemuan perlindungan hukum. Di dalam Dewan Negara, di aula pertemuan, ratusan pelindung Dharma Inti berkumpul bersama, dan pemimpin Liga Quanzhou duduk di posisi teratas. Anda telah mendengar, berita dari Liga Xiongzu mengatakan bahwa ada pemilik pondok pedang tersembunyi, dan dia muncul ketika Liga Xiongzu mengambil alih kristal es yang sangat indah. Kedengarannya tidak seperti kebohongan. Beberapa pelindung Dharma segera bangkit dan berkata, sungguh aneh bahwa begitu banyak murid yang sangat baik di Sekte Iblis Abadi meminta pondok pedang Tibet dari Sekte Wu Qilin dari Liga Hengzu dan Lei Hou dari Liga Quanzhou semuanya ditolak oleh Sekte. Mengapa Sekte memberikan pondok pedang Tibet kepada generasi yang tidak dikenal? Pemimpin, kami juga mengendalikan sumber daya kultivasi di Gunung Wuyuan. Ya, pemimpin aliansi, ada banyak alkemis dan pemurni di Sekte Iblis Abadi setiap tahun. Setiap bulan, zona api 18 lapis membawa lebih dari puluhan ribu manik-manik ajaib ke aliansi Quanzhou kami. Yang terpenting adalah tempat ini tidak ada habisnya. Itu dapat ditambang terus-menerus. Beberapa bulan yang lalu, pada kontes Liga 13 negara bagian, kekuatan dan Liga negara kita kehilangan banyak kekuatan untuk merebut area api 18 lantai. Sekarang Pondok Pedang Tibet memiliki pemiliknya. Apakah kita akan menyerahkan tempat ini kepada orang lain? Beberapa pelindung Dharma mengatakan apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Bagaimanapun, area api 18 lapis adalah sepotong lemak, jadi sayang untuk membuangnya dengan mudah. Pemimpin Liga Quanzhou duduk dan menarik napas dalam-dalam. Setiap kali Pondok Pedang Tibet memiliki seorang guru, pada saat inilah kontes seni bela diri Liga 13 negara yang diadakan setahun sekali baru saja berlalu. Hanya dalam waktu 3 bulan yang singkat. Aliansi 13 negara menghabiskan begitu banyak upaya untuk merebut sumber daya kultivasi ini. Baru kali ini Pondok Pedang Tibet memiliki pemiliknya. Yah, ini adalah waktu yang sulit. Pemimpin Liga Quanzhou menggelengkan kepalanya dan mendesah getir, saya ingat bahwa Liga Xiongzu juga memiliki sumber daya di Pondok Pedang. Tampaknya itu adalah kristal es yang sangat indah. Apakah ada pergerakan di sana? Setelah itu, tampaknya tidak ada berita bahwa beruang tua itu telah dikirim ke aliansi negara. Tampaknya tidak ada berita tentang cincin bagian dalam beruang itu. Tidak ada pergerakan. Pemimpin Liga Quanzhou mengerutkan kening dan berpikir sebentar, lalu terkekeh, saya ingat bahwa Liga Hengzu mengendalikan kebun ramuan ajaib, matahari dan bulan, susu abadi, di Pondok Pedang Tibet, kan? Ya, para tetua segera menjawab. Tampaknya Liga Xiongzu ingin Liga Hengzu menjadi Pathfinder. Liga Quanzhou berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita ikuti contoh Liga Xiongzu dan sebarkan beritanya, tetapi kita tidak akan melakukan apapun. Biarkan Liga Hengzu mengunjungi kerabat dan mencari tahu pemilik pondok pedang itu. Kemudian kita akan membuat rencana. Kisah pemilik pondok pedang Tibet sudah dikenal luas di Sekte Iblis Abadi selama 2 atau 3 hari. Namun, di Pondok Pedang Tibet, tidak ada pergerakan di Liga Negara yang memiliki sumber daya kultivasi. Tidak peduli Liga Quanzhou, Liga Xiongzhou, Liga Kongzhou, atau Liga Yuanzhou, mereka tidak menanggapi berita tersebut, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. 7 hari kemudian, di aula konferensi Liga Hengzu, beberapa pelindung Dharma berteriak dengan marah, sialan. Liga Quanzhou, Liga Xiongzhou, Liga Kongzhou, dan Liga Yuanzhou semuanya memiliki sumber daya di Pondok Pedang Tibet. Namun, setelah mereka mengetahui berita tersebut, mereka selalu diam saja. Apakah ini niat Liga Hengzu kita untuk memulai lebih dulu? Ya, Liga Xiongzu mendapat berita pada saat pertama, tetapi tidak pernah melihat tanggapan dari Liga. Saya mendengar bahwa ketika prajurit Liga Xiongzu pergi untuk mendapatkan Linglong Binjing, dia terluka oleh pemilik pondok persembunyian pedang, tetapi Liga Xiongzu masih tidak memiliki niat untuk membalas dendam. Tentu saja, Liga Xiongzu tidak bodoh. Mereka dapat menebak sendiri bahwa jika mereka bisa mendapatkan pondok pedang Tibet sebagai murid kuil Tao, mereka harus mengandalkannya. Mungkin itu adalah bakat yang diam-diam dikembangkan oleh klan Zong. Jika mereka memindahkannya tanpa berpikir, Liga Xiongzu akan sengsara. Di ruang Liga Hengzu, ratusan pelindung Dharma berdebat tanpa henti. Duduk di kepala kiri seorang pria parubaya, mencubit bagian tengah alisnya, mengerutkan kening erat, khawatir. Wakil pemimpin Wu, sekarang pemimpin aliansi ditutup, dan wakil pemimpin lainnya tidak ada dalam aliansi, Anda harus membuat ide tentang masalah ini.
Sekarang beberapa negara bagian dan liga besar lainnya jelas tidak ingin memimpin, menunggu contoh dari Liga Hangzhou kita. Liga Hangzhou kita mengendalikan sebagian besar sumber daya di Pondok Pedang Tibet. Ada begitu banyak ramuan ajaib yang ditanam di timur. Baru saja akan dipanen, ramuan ajaib itu bernilai ratusan ribu manik ajaib. Selain itu, ada juga bunga Dewa Bulan Matahari dan susu roh 10.000 tahun. Kedua jenis bahan alam dan harta bumi ini berharga dan tidak memiliki pasar di Sekte Iblis Abadi. Pertengkaran di aula membuat wakil pemimpin Wu merasa sakit kepala. Baiklah, tuan-tuan, biarkan aku diam. Wakil pemimpin Wu mengatupkan giginya dan meraung pelan untuk menekan seluruh hadirin. Ketika para pelindung Dharma terdiam, wakil pemimpin Wu berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang telah kalian katakan? Ada ribuan ramuan ajaib yang dibudidayakan oleh Liga Hangzhou kita di timur Gunung Wuyuan dari Changjian Kaolu, bernilai ratusan ribu manik ajaib. Terlebih lagi, bunga matahari dan bulan serta susu 10.000 tahun telah dipesan oleh Sekte Iblis Abadi dan beberapa orang kuat di 13 negara bagian abadi. Yang terpenting adalah reservasi ini telah ditetapkan selama 10 tahun. Jika kita, Aliansi Hangzhou, melanggar perjanjian, saya khawatir banyak orang kuat akan merasa tidak puas. Saya memikirkan kepentingan. Seorang pelindung Dharma dari Liga Hangzhou berkata, bunga Dewa Matahari Bulan hanya dapat diambil ketika matahari dan bulan bergantian pada tanggal 15 Agustus setiap tahun. Susu roh 10.000 tahun disembunyikan di kedalaman Gunung Wuyuan, dan ukurannya seperti kolam kecil. Selama bertahun-tahun, Liga Hangzhou kami telah dengan sengaja mengendalikan jumlah susu yang diambil dari 10.000 tahun untuk memastikan reputasinya dalam 10.000 tahun setelah dimulai, menghasilkan banyak uang lagi. Tetapi sekarang, Pondok Pedang Tibet tiba-tiba memiliki seorang tuan, dan reputasi susu jiwa 10.000 tahun baru saja menyebar, tetapi Liga Hangzhou kami telah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Wakil pemimpin, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wakil pemimpin Wu berkata dengan dingin, saya tentu tahu bahwa saya tidak bisa tinggal diam dan mengabaikannya, tetapi sekarang Anda memiliki metode yang bagus, tolong beritahu saya.